Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, hari ini sebenarnya kita akan melanjutkan satu perenungan kita di dalam pembelajaran kita mengenai Katekismus Heidelberg. Beberapa waktu yang lalu kita sudah berbicara mengenai bagaimana penghiburan terbesar kita, bahwa kita adalah milik Kristus. Itu adalah suatu pertanyaan di dalam Katekismus Heidelberg, pertanyaan yang pertama. Pada saat pagi hari ini kita mau melanjutkan pembahasan kita mengenai Katekismus Heidelberg, mengenai pertanyaan yang kedua, di mana pertanyaan kedua ini seperti ini. Saya akan membacakan sesuai dengan di dalam buku gereja, Bapak Ibu ya. Di dalam buku gereja kita akan membahasnya nanti lebih detail supaya kita boleh mengerti dan boleh memahami keindahan dari Katekismus Heidelberg. Saya akan membacakannya yang terambil dari buku Mazmur dari gereja, Bapak Ibu ya. Berapa pokok yang perlu saudara ketahui supaya dengan penghiburan ini saudara hidup dan mati dengan bahagia? Jawabannya adalah ada 3 pokok. Pertama, betapa besarnya dosa dan kesalahanku. Yang kedua, bagaimana aku mendapat kelepasan dari semua dosa dan kesalahanku. Yang ketiga, bagaimana aku harus bersyukur kepada Allah atas kelepasan yang demikian itu. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, di dalam Katekismus Heidelberg ada sesuatu keindahan yang sangat indah untuk bagaimana pengalaman rohani dari para reformator, sehingga Zacharias Ursinus menuliskan suatu katekisasi yang sangat indah. Banyak gereja-gereja di luar sana sudah mulai jarang, beberapa gereja-gereja sudah jarang menggunakan Katekismus Heidelberg. Hanya beberapa dominan gereja, baik itu mungkin kalau di dalam GKRI ada mungkin GKRI yang ada di Sumba, di Papua, dan juga yang di Kalimantan. Bahkan juga kalau di dalam gereja-gereja peninggalan Belanda itu di daerah Jawa Tengah juga ada salah satu gereja juga yang belajar. Bahkan juga mungkin gereja-gereja seperti Protestan seperti GKI dan yang lain, mereka juga kadang memakai Katekismus Heidelberg ini sebagai suatu buku katekisasi bagi orang-orang Kristen yang baru percaya atau mereka yang mau disidikkan atau mengaku iman mereka di hadapan jemaat. Ada sesuatu keindahan. Memang saya berlatar belakang lebih banyak saya dipengaruhi oleh Katekismus Westminster, tetapi pada saat saya merenungkan ada sesuatu keindahan di dalam Katekismus Heidelberg. Pertama yang bisa saya melihatkan, bagaimana itu penghiburan itu yang sejati di dalam kita sebagai orang percaya bahwa kita adalah milik Kristus. Dan pada saat bagian ini, bagaimana penghiburan yang sejati itu supaya kita hidup dan mati kita bahagia. Pada saat kita mengenai kematian, kehidupan yang berbahagia, pasti semua orang ingin hidup berbahagia. Semua orang pasti tujuannya ingin hidup berbahagia. Berbahagia mungkin orang anggapannya saya ingin berbahagia, baik itu di dalam keuangan, keekonomian, saya berbahagia dengan banyaknya uang, banyaknya harta, dan semuanya itu. Yang kedua, banyak orang berbahagia, saya bisa berbahagia kalau saya sehat. Kalau saya sehat, walaupun saya nggak makan, tetapi sehat terus, saya berbahagia. Kalau saya nggak sehat, uang saya banyak, buat apa saya menikmati uang? Buat apa saya menikmati? Itu beberapa standar kebahagiaan seseorang. Bahkan juga ada orang berbahagia melalui, kalau Bapak Ibu kita melihat sekarang media sosial. Oh, saya berbahagia kalau follower saya ada jutaan orang, setiap bulan ada keuangan saya gini. Itu ada standarnya dunia punya standarnya masing-masing. Tetapi di dalam pertanyaan yang kedua, apa yang menjadi pokok dasar yang menjadi Bapak Ibu untuk hidup dan mati dalam berbahagia? Ini adalah sesuatu hal yang perlu kita renungkan dan juga perlu kita pikirkan, Bapak Ibu. Memang mengenai kematian, kalau hari ini sebenarnya kalau kita berbicara mengenai kematian, tadi pagi itu saya merupakan ada yang shock di mana saya tadi pagi ada dapat berita kematian dari murid saya di sekolahan. Ada informasi dia kecelakaan.
Saya kaget waktu saya tadi buka WA pagi-pagi, sekitar jam 4, setengah 5, jam 4-an, ternyata kemarin waktu hari Jumat saya masih gonceng dia, saya masih antar dia bareng dari sekolah sampai ke Muharto untuk bareng untuk ke dia naik angkot. Saya bilang, waktu saya dengar itu sangat kaget sekali. Ya memang takut nggak, shock nggak waktu dengar itu? Shock, saya shock. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, masalah kematian itu adalah sesuatu yang ditakuti oleh semua orang. Dan yang kedua, kematian itu adalah sesuatu yang kita tunggu. Semua orang pasti menunggu kematian, semua orang pasti takut dengan kematian. Semuanya antri. Kita nggak tahu orang kapan kita mati, kapan Tuhan memanggil kita, nggak ada tahu. Yang meninggal tadi bagi berita itu ada, dia sekarang masih kelas 9. Kelas 9 itu 3 SMP. Dia meninggal karena kecelakaan. Pulang dari gereja, nggak tahu kronologinya, saya kurang paham. Kalau dari informasi di grup, dia kecelakaan di jalan. Saya bilang, kok semudah ini? Kematian itu datang tidak menentukan kamu dewasa, kamu tua atau kecil, bahkan anak-anak sudah ada kematian. Kita semuanya adalah sesuatu yang menunggu antri giliran kita. Itu kalau kita berbicara kematian, siap nggak kita masalah kita mati atau enggak? Kita mau nggak mau kita harus siap, karena menunggu hal itu, hal yang kita tunggu-tunggu. Kalau di dalam bagaimana di dalam kekristenan, kalau kita awal mula dosa jatuh ke dalam dunia, dosa masuk ke dalam dunia, kejatuhan Adam dan Hawa terhadap dosa, yaitu ada waktu setelah Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan baik dan jahat, yaitu mereka langsung mati. Pertama ada kematian mereka secara jasmani mati, dan yang kedua mati secara rohani. Kalau mereka memang pada saat itu mereka tidak langsung mati, pada saat mereka makan itu tidak langsung mati, tapi usia manusia tidak kekal. Kemudian setelah itu Adam dan Hawa mati sekitar kurang lebih 900 tahunan lebih. Kalau kita melihat baca itu di dalam Kejadian, itu adalah ada kematian secara tubuh. Dan yang kedua adalah kematian secara rohani. Berpisahnya kita, hubungan kita dengan Allah. Jadi pada saat kita kerohanian kita mati, kerohanian kita tidak ada semuanya, kita nggak bisa apa-apa. Pasti kita semuanya akan masuk dalam hukuman dari Tuhan Allah. Sesuatu hal kematian yang paling menakutkan ada saat kita berpisah dengan Allah. Saat berpisah dengan Allah kita nggak ada hubungan secara pribadi. Ini adalah sesuatu hal kematian yang semua orang alami dari zaman Adam sampai zaman kita sekarang. Itu adalah semuanya orang pasti mati, mengalami kematian itu. Tapi ada sesuatu hal yang menjadi kita perenungan kita. Kita semuanya mati karena dosa kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, cerminan bahwa hukuman Allah adalah cerminan menunjukkan bahwa keadaan kita yang rusak. Semua kita yang rusak. Bahkan juga anak-anak yang kecil, masih bayi procot aja, itu sudah jatuh dalam dosa. Dosa apa? Itu dosa keturunan warisan yang diturunkan Adam kepada setiap kita. Itu adalah sesuatu hal yang perlu kita sadari. Mungkin kalau kita sebagai orang percaya, kita nyadari enggak? Pasti karena kita sudah dihidupkan secara rohani. Bagi orang-orang yang belum percaya, tidak menerima anugerah Tuhan, bagaimana dia menyadari bagaimana dosa-dosanya itu? Di dalam firman Tuhan tadi, Alkitab juga dikatakan bahwa di dalam ayat saya akan membacakan lagi untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, di dalam Roma 2:3 ayat yang ke-20, sebab tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah untuk melakukan hukum Taurat, justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Bahwa pada saat Allah memberikan hukum Taurat, kita boleh mengenal dosa. Kalau di dalam di dalam Roma pasal yang 3 ayat 24 deh, sebab semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan. Semua orang telah berdosa. Sesuatu hal yang perlu kita renungkan, perlu kita pelajari, bahwa sadar gak kita bahwa kita ini sudah ada di dalam dosa.
Ini adalah sesuatu hal perenungan bagi kita. Di dalam Katekismus Heidelberg ini bisa membuat kita sebagai pengingat-ingat. Sebagai pengingat-ingat bahwa kita ini berdosa. Kalau sebuah contoh ilustrasi Bapak Ibu ya, contoh ilustrasi yang paling sederhana mungkin untuk mengingat dosa, ini seperti apa? Pada saat seorang, pernah kita mendengar mungkin orang sakit karena kanker, mungkin biasanya kita nggak tahu. Oh, yang penting contohnya paling sederhana sakit payudara atau kanker yang lainnya. Mungkin, di sini ini sakit apa? Mungkin kita nggak tahu sakitnya seperti apa. Baru dibawa ke dokter. Waduh, bapak atau ibu sudah kena kanker, namanya kanker payudara kalau ibu ya. Itu tahunya dari mana? Pada saat periksa ke dokter. Sama halnya dosa. Itu kalau nggak ada yang mengingatkan, kita nggak. Bahwa menyadari bahwa keberdosaan kita itu sangat penting. Ini adalah sesuatu teguran, suatu pengingatan kita supaya kita ingat bahwa di dalam Katekismus Heidelberg pasal yang kedua, yang pertama itu kita harus menyadari betapa berdosanya kita, sengsara kita. Inilah yang perlu kita sadari. Seseorang yang menyadari bahwa dirinya berdosa, bahwa dirinya salah mengenai bahwa kehidupannya, itu dia adalah seseorang yang bisa disehatkan, bisa disembuhkan. Seseorang yang tidak menyadari sakitnya, tidak bisa menyadari bagaimana kelemahannya, tidak bisa menyadari bagaimana sengsaranya. Kalau tidak bisa menyadari itu, dia seperti orang yang siap-siap mati. Tiba-tiba langsung mati. Mungkin kalau sekarang kita nggak tahu masalah-masalah penyakit, semuanya kalau dia didiagnosa banyak sekali macam-macamnya penyakit. Bagaimana kita boleh mengerti inti penyakit ini dan cara mengobatinya pada saat kita pergi ke dokter? Kalau kita nggak mau memeriksakan diri kita untuk kita didiagnosa oleh dokter untuk check up secara seluruh tubuh, bagaimana kita mengetahui? Kenapa seseorang mau di check up? Itu ada sesuatu keterbukaan dalam diri. Oh, saya sadar usia saya sudah segini, saya perlu mengontrol bagaimana mengecek up seluruh tubuh, seluruh organ tubuh saya sehat atau tidak. Sama halnya juga kehidupan kita. Kita sadar nggak dengan keberdosaan kita? Kita sadar nggak dengan kehidupan kita yang menyakiti hati Tuhan, yang mendukakan hati? Sadar nggak dengan dosa itu? Kalau kita nggak sadar dengan setiap dosa-dosa sedetil-detil pun itu, ini suatu pertanyaan bagi kita. Kita masih hidup atau mati? Itu ada pertanyaan yang perlu kita renungkan. Kalau kita sadar akan dosa-dosa kita, itu menunjukkan apa? Bahwa kita hidup secara rohani. Kalau kita nggak sadar akan dosa-dosa dan pelanggaran kita, bahwa kita adalah orang mati. Ini adalah sesuatu hal yang perlu bagi kita Bapak Ibu. Kita sebagai pengingat kita berapa sadarnya kita dosa-dosa kita. Makanya di dalam liturgi kita, di dalam susunan ibadah kita, ada pembacaan ke-10 hukum Taurat, ada doa pengakuan dosa dan doa minta pembaharuan hidup dan mohon pencerahan roh kudus. Ini adalah sesuatu pengingat-ingat bagi kita supaya hidup kita disadarkan akan dosa-dosa kita dan supaya kita mengingat bahwa kita butuh anugerah dari Tuhan. Ini adalah sesuatu yang sangat keindahan Bapak. Banyak gereja-gereja di luar sana, di dalam gereja-gereja karismatik, mungkin liturgi seperti yang kita pakai ini mungkin jarang, mereka nggak pakai. Hanya beberapa gereja, mungkin beberapa gereja Protestan sudah mau meninggalkan liturgi seperti ini. Ini adalah bukan suatu kemajuan, tetapi ini adalah suatu kemunduran bagi gereja-gereja Kristen. Di dalam doksologi atau di dalam susunan liturgi ada sesuatu keindahan. Kita mau menghadap Tuhan, kita mau merenungkan ada berkat Tuhan, ada suatu pengakuan dosa. Pengakuan dosa, kita mohon ampun kepada Tuhan, ada teguran. Setelah itu kita mendengarkan firman Tuhan, ada suatu pengakuan iman kita, bahkan yang terakhir ditutup dengan doa berkat. Ini adalah sesuatu liturgi yang sangat indah, sangat indah bagi kita supaya kita mengingat bahwa kita memahami suatu keindahan warisan dari nenek moyang kita, dari para reformator. Sungguh sangat indah Bapak Ibu. Ini adalah sesuatu hal yang perlu kita sadari. Yang pertama yang tadi saya bilang, kita menyadari bahwa kita ini orang berdosa. Kita cemar,
Itu adalah suatu poin yang pertama yang harus kita pahami. Di dalam pertanyaan yang kedua, jawabannya adalah menyadari dosa dan sengsara kita. Inilah yang paling utama. Yang paling pertama, poin yang pertama yang harus kita ingat dan yang harus kita apakah kita sudah sadar akan keadaan berdosa kita? Ini adalah pertanyaan kita. Ini adalah pertanyaan kita masing-masing. Boleh kita merenungkan itu semuanya supaya kita boleh sadar. Kalau kita merenungkan ini sadar dosa kita, berarti menunjukkan Bapak Ibu dan saudara sekalian adalah masih hidup secara rohani. Dan yang kedua, kita mau benar. Yang kedua di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga Ia telah mengurniakan yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, kita harus mengenal bagaimana kasih Allah itu kepada kita. Melalui siapa? Yaitu melalui Yesus. Pengorbanan Yesus. Pengorbanan Yesus itu sudah ada. Kalau kita merenungkan melalui gambaran di dalam kitab perjanjian lama, waktu manusia jatuh di dalam dosa, bagaimana cara usaha manusia untuk supaya dia bisa hilang dari ketelanjangannya? Dia mengambil apa? Mengambil daun semak-semak untuk menutupi kemaluannya. Tetapi 1-2 hari daunnya pasti layu. Dan yang kedua, kemudian Tuhan datang memanggil, Adam, mana kamu di mana? Saya telanjang, siapa yang boleh tahu? Kemudian ada suatu apa? Tuhan mengambil binatang untuk dikorbankan dan ambil kulitnya sebagai baju. Ini adalah sesuatu gambaran tipologi dari pengorbanan Yesus waktu di atas kayu salib. Ini perlu yang kita pahami dan perlu kita pahami. Ada sesuatu hal dari cerita mengenai di Taman Eden, yaitu di mana manusia dengan caranya, dengan usahanya ingin menyelamatkan diri. Manusia tidak bisa. Semua agama bilang gini, saya mau mendapatkan keselamatan, saya mau mendapatkan kebahagiaan, saya harus berdoa, beribadah, berbuat baik, dan semua saya beramal, semuanya itu semuanya hampir rata, bukan hampir rata, semua agama di luar Kristen supaya mereka dan mendapatkan keselamatan harus dengan cara usaha manusia. Ini adalah gambaran di Taman Eden. Semua agama, nggak ada tokoh agama di seluruh dunia yang ngomong akulah jalan, akulah kebenaran hidup. Tidak ada. Semua agama, tokoh-tokoh agama di dunia ini mati dan tidak ada yang bangkit. Ini yang membedakan kita sebagai orang Kristen dan agama non-Kristen. Ini adalah sesuatu hal yang perlu kita renungkan, perlu kita pahami, Bapak. Di dalam kekristenan bahwa keselamatan itu bukan karena usaha manusia, tetapi itu semuanya hanya karena anugerah Tuhan, karena belas kasihan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada manusia. Karena Allah menyadari bahwa manusia itu dengan kemampuannya, dengan caranya sendiri tidak mungkin mereka dapat mengenal Allah. Ini adalah sesuatu hal konsep yang perlu kita menjadi penguatan bagi kita, penguatan rohani kita. Ini yang menjadi sesuatu hal pegangan bagi kita, sesuatu hal yang perlu kita ingat-ingat, Bapak Ibu. Kalau kita menyadari bahwa kita keselamatan itu datangnya dari Allah, keselamatan itu semuanya adalah anugerah Allah, kita tidak perlu ada kontribusi untuk keselamatan itu. Jadi kalau semuanya itu, pertanyaannya gini, kalau semuanya itu pemberian Allah, bagaimana hidup kita sebagai orang Kristen hidup seenaknya sendiri? Ini mungkin pertanyaan, mungkin ada beberapa orang yang gini, wah kalian orang Kristen enak ya, sekali selamat tetap selamat. Mungkin biasanya orang yang dengan pemahaman itu gini, Bapak Ibu dan saudara-saudara, memang kita sekali selamat kita tetap selamat, tetapi karena keselamatan itu siapa yang memberikan? Tuhan Allah. Keselamatan yang memberikan Tuhan Allah. Keselamatan yang memberikan Tuhan Allah itu adalah dengan Yesus yang dikorbankan di atas kayu salib, dengan korban yang sempurna. Korban yang datangnya dari Allah itu sifatnya sempurna. Setiap kali Allah memberikan keselamatan itu kepada Bapak Ibu dan Saudara, ada nggak yang bisa mengambil keselamatan itu? Logikanya, ada nggak kuasa yang bisa melebihi Allah yang dapat mengambil keselamatan kita?
Tetapi karena keselamatan itu datangnya dari Allah, dari tidak ada orang bisa merebut keselamatan itu. Jadi sekarang pertanyaannya, kalau kita sudah selamat ini, kita boleh bebas melakukan dosa kita? Mungkin kita dalam hati kita, wah saya sudah selamat, wah lebih baik saya banyak melakukan dosa. Saya jujur aja Bapak Ibu dan Saudara, saya waktu masih SD, saya baru ingat kelas 4 atau 5 ya. Saya ada pemikiran ini saya kira waktu itu pemikirannya jahat sekali. Wah, kita orang percaya, begini pikiran saya waktu masih kecil ya. Saya jadi orang Kristen, percaya Yesus aja sudah selamat, karena saya lebih banyak dipengaruhi oleh orang tua saya dari karismatik ya. Dia pengaruhi, percaya sebut aja Yesus berarti kamu selamat. Dari pengalaman saya pikir gini, waduh, kalau seumurnya dari perkataan begitu aja saya boleh selamat. Jadi pertama waktu itu pikiran saya akan gak mau percaya Yesus. Kenapa? Saya lebih baik jadi ikut agama sebelah. Saya sudah ada pikiran itu. Kemudian saya mau berbuat jahat seenak-enaknya saya. Dan pada akhirnya pada saat saya mau mati, mungkin detik-detik terakhir saya ngomong, Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu, ampuni saya. Itu ada pemikiran aneh. Waktu itu saya SD, tak saya renungkan. Waktu itu mungkin saya pikiran saya jahat sekali. Jahat sekali. Saya waduh Tuhan, saya bersyukur Tuhan kau mengingatkan saya. Mungkin kalau saya pikiran saya itu, mungkin saya nggak jadi hamba Tuhan. Mungkin saya kalau masih itu terlalu belum ada pencerahan dari Tuhan, mungkin saya masih hidup di luar sana. Karena sudah saya ada melihat prinsip itu. Tapi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, pada saat kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, jangan ngomong bahwa kita hidup sebagai orang Kristen kita nggak harus ada buah. Sebagai seseorang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sungguh-sungguh lahir baru, ada Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Kehidupan kita harus mirip seperti Kristus. Kalau di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10, bahwa setiap orang percaya, ini saya parafrase, diberi apa jenis, saya akan membacakan untuk Bapak Ibu ya. Kalau di dalam supaya saya nggak salah ya, di dalam Efesus pasal yang kedua, saya akan membacakan Efesus 2 ayat 8. Oke, saya akan membacakannya 8 sampai 10 ya Bapak ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bahwa setelah kita memperoleh keselamatan, itu bukan usaha kita, bukan karena kemampuan kita, tapi semuanya pemberian Allah. Karena itu kita adalah diciptakan Allah untuk melakukan pekerjaan baik. Maksudnya apa? Supaya kita hidup dalam perbuatan baik, hidup mirip seperti Kristus. Pada saat kita menjadi orang percaya, kalau selama kehidupan kita tidak seperti Kristus, pertanyaannya, kita sudah percaya, sudah diselamatkan atau belum? Ini pertanyaan yang paling dasar. Kalau dalam kehidupan Bapak Ibu kita sudah mengevaluasi kehidupan kita, bagaimana kehidupan kita sudah seperti Kristus, kita mau menerapkan firman Tuhan, kita mau hidup hampir mirip seperti bagaimana kita mempunyai buah roh dalam kehidupan kita, enggak? Kalau itu tidak ada di dalam kehidupan kita, kita tidak peka, tidak menyadari dosa dalam hidup kita, perlu dipertanyakan kita sudah selamat atau belum. Itu ada sesuatu pertanyaan yang paling dasar Bapak Ibu. Di dalam konteks Yesus tadi, yang poin yang pertama, menyadari dosa. Kalau tidak mau menyadari dosa, itu menunjukkan apa? Dia secara kerohanian mati. Saya renungkan, ada sesuatu kesinambungan, ada sesuatu benang merah yang sangat indah yang perlu kita renungkan, kita hayati secara rohani. Saya memang sekarang lagi bergumul Bapak Ibu, saya lagi berdoa, ada renungan pribadi saya sendiri, saya lagi merenungkan katekismus saya. Saya masih proses, saya renungkan, bukan hanya supaya doksologi di gereja saja, hanya cuma sebagai format sendak. Saya ingin bagaimana menghayati ini.
menghayati katekisme dari buku seperti apa. Bahkan penerapannya ini dalam kehidupan sehari-hari saya. Saya masih rindu, walaupun mungkin saya jatuh bangun. Saya sadar, saya masih belum sempurna melakukan kehendak Allah. Belum sempurna hidup suci dan kudus. Dikira mungkin Bapak Ibu kira sekalian kita yang di depan yang menjadi hamba Tuhan itu sudah suci kayak malaikat. Enggak. Kita malah yang banyak mengerti firman Tuhan, kita ini yang sering banyak dikoreksi. Kita sering berdoa, nangis di hadapan Tuhan karena dosa-dosa itu. Kita melihat dosa-dosa itu. Bahkan kalau kita melihat adalah salah satu teolog-teolog dulu ya, itu George Spurgeon dan yang lainnya, orang yang dipakai Tuhan dalam macam-macam, mereka memiliki kehidupan yang suci dan kudus, sungguh sangat luar biasa. Mereka masih berjuang terus. Apalagi kita di zaman modern ini, kita perlu belajar selalu mengoreksi diri supaya kita hidup suci. Ini adalah sesuatu hal yang perlu kita sadari Bapak Ibu, perlu kita menjadi. Yang kedua ini, kita mengenal bahwa penebusan di dalam Kristus itu. Penebusan di dalam Kristus itu real di dalam kehidupan kita. Penghiburan yang sejati hanya ada jika kita bersandar sepenuhnya kepada Kristus. Keselamatan itu seperti yang tadi saya sampaikan, keselamatan itu bukan usaha manusia tetapi karya Kristus. Penghiburan yang sejati itu pada saat kita bersandar penuh kepada Kristus. Ini adalah sesuatu hal yang perlu kita bersandar kepada Kristus. Bagaimana kehidupan kita? Suatu pertanyaan bagi kita, mungkin sebagai perenungan bagi kita, apakah Kristus benar-benar menjadi sumber penghiburan terbesar kita? Ini pertanyaan Bapak Ibu. Kita sudah menyadari enggak Kristus dengan pengorbanannya di atas kayu salib itu nyata di dalam kehidupan kita? Sebagai bukan hanya cuma kita sebagai orang Kristen pada saat kita berjamaah kudus kita memperingati, bukan hanya memperingati saja, tetapi sebagai bagaimana kehubungan kita, kerohanian kita seperti itu. Makanya ada beberapa orang gereja Protestan, gereja Reform itu kok kering-kering itu, bukan Bapak Ibu. Orang yang mengatakan itu tidak mau belajar dengan sungguh, tidak mau melihat keindahan dari doktrin kebenaran yang sejati. Saya senang Bapak Ibu ya, dengan belajar dari firman Tuhan, dari katekisme semuanya, dari teolog-teolog, sungguh sangat indah. Sangat indah. Kalau saya merenungkan itu Tuhan, sungguh sangat indah sekali Tuhan. Bagaimana anugerah. Bapak Ibu dan saudara-saudara, Bapak Ibu juga mengenal firman Tuhan melalui pengajaran mungkin di GGRI, teologi Reform. Itu semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Banyak orang di luar sana terpengaruh juga oleh doktrin yang tidak kacau balau. Kita boleh mengerti teologi Reform, itu semuanya hanya semata-mata karena anugerah Tuhan. Kalau tidak ada anugerah Tuhan, gak mungkin kita boleh mengerti rahasia firman yang sangat indah ini. Kalau kita sudah pernah belajar sungguh-sungguh, jangan kita menganggap remeh. Karena ada sesuatu keindahan yang sangat luar biasa. Saya mengalaminya secara pribadi, secara hubungan saya pribadi. Kalau masalah secara pribadi, ini hubungan secara pribadi. Hubungan secara pribadi Bapak Ibu dengan Tuhan sendiri. Tidak ada hubungannya dengan kolektif kayak komunal lagi. Mungkin sesuatu hal yang pribadi itu boleh muncul pada saat, pasti kalau hubungan kita pribadi dengan Tuhan benar, baik, pasti itu tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya masih belajar Bapak Ibu, belajar kehidupan rohani saya dengan kehidupan real saya, dengan keluarga saya, tempat saya bekerja, semuanya harus sinkron. Ini saya masih belajar sampai sekarang. Bagaimana mengelola keluarga, bagaimana dalam bekerja, di dalam sebagai seorang guru itu seperti apa, bagaimana menerapkan prinsip-prinsip Kristen. Itu saya masih belajar sampai sekarang. Kalau mungkin kita sudah banyak belajar Alkitab, sudah bagaimana? Enggak. Kehidupan kita sebagai orang percaya, kita taat dan melakukan firman Tuhan itu seumur hidup, sampai nanti kita bertemu dengan Tuhan. Ini adalah suatu standar kita, bahwa pada saat kita sungguh-sungguh benar menganggap Yesus adalah penghiburan kita yang terbesar, itu pada saat itu kita menyadari bahwa kita boleh memuliakan nama Tuhan. Ini adalah sesuatu yang perlu menyadari bahwa mengenal penebusan Kristus itu benar di dalam kehidupan sehari. Dan yang selanjutnya,
Dan yang ketiga, bagian yang ketiga di dalam katekismus Heidelberg, yaitu kita bisa melihat di dalam tadi Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-1, dan juga Efesus, saya akan membacakannya. Roma 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau kita melihat juga Efesus juga, ucaplah syukur senantiasa atas segala hal sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Yaitu ada sesuatu setelah kita menyadari dosa kita, menyadari bagaimana pengorbanan Kristus, kita sudah mendapatkan keselamatan itu. Bisa gak kita mengucap syukur atas pengorbanan itu? Bapak Ibu dan saudara-saudara, sesuatu yang sangat sulit bagi seseorang, yaitu adalah mengucap syukur. Ini adalah sesuatu hal real di dalam kehidupan kita. Mungkin banyak ya, saya kira mungkin di tempat kita tidak ada, mungkin di luar sana banyak ya. Kalau sesuatu kita diberi, zaman ada sekarang kan, ada nggak yang ngomong terima kasih? Sangat jarang sekali. Itu adalah sesuatu hal yang real. Bagaimana kita secara rohani, kita sudah menerima anugerah Tuhan, bisa nggak kita mengucap syukur untuk anugerah Tuhan yang berikan itu? Ini sesuatu yang sangat sulit Bapak Ibu. Kita harus perlu belajar mengucap syukur kepada Tuhan untuk anugerah Tuhan ini. Tuhan sudah memberikan sesuatu hal yang besar, keselamatan yang tidak ternilai, tidak bisa diukur kepada kita. Bagaimana respon kita mengucap syukur? Ini adalah sesuatu hal yang sangat sulit Bapak Ibu untuk kita boleh mengucap syukur ini. Oleh sebab itu kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Bagaimana cara kita untuk menyata di dalam kehidupan kita? Bagaimana sikap kita kepada Tuhan supaya kita hidup dalam ucapan syukur? Yang pertama, kita harus hidup taat kepada hukum Allah. Taat kepada hukum Allah itu adalah sesuatu hal yang sangat penting bagi kita. Taatnya seperti apa? Kita boleh melihat tadi di dalam 10 hukum, bagaimana kita boleh mengucap syukur, bagaimana kita boleh berjuang untuk hidup suci dan hidup kudus. Berjuang walaupun kita jatuh, berdoa minta ampun sama Tuhan, minta pencerahan Tuhan, minta penguatan sama Tuhan supaya kita tidak jatuh lagi dalam dosa itu yang sama. Itu proses. Mungkin kita ngomong, saya sulit untuk taat pada Tuhan. Yes, kita harus belajar. Bahkan saya sendiri secara pribadi dalam kehidupan berumah tangga, saya masih terus belajar. Saya evaluasi kelemahan saya, apa ini dosa saya masih belum beresin. Saya terlalu mengevaluasi terus supaya apa? Kehidupan kita boleh semakin hari semakin suci. Perseverance of saint di dalam tulip apa? Ketekunan orang kudus. Yaitu kita sebagai orang percaya, kita harus bertekun di dalam hidup suci dan hidup kudus. Kalau nggak salah Bapak Ibu dan saudara-saudara saya, kalau kita memiliki hidup yang kudus, banyak negara-negara yang dipengaruhi oleh Protestan, oleh Calvinis, oleh Reform menjadi negara maju. Salah satu adalah orang Puritan. Kalau saya ambil contoh adalah orang Puritan di Inggris yang memiliki kehidupan suci, kehidupan kudus, bahkan sedetail pun dia harus bertanggung jawab. Nggak salah kalau orang yang dipengaruhi negara-negara apa bisa jadi negara maju dulu. Mungkin sampai sekarang masih dipengaruhi itu. Itu mereka menjaga kesucian hidupnya, hidup suci, menjadi negara maju. Ini adalah sesuatu hal yang perlu kita pelajari Bapak Ibu. Mungkin kalau kita berdoa, mungkin kalau Tuhan memberikan kasih karunia, memberikan anugerahnya kepada kita orang Indonesia, kepada orang-orang Kristen, kita sungguh-sungguh taat dan takut akan firman Tuhan, Indonesia bisa menjadi negara maju. Kalau anugerah Tuhan melingkupi kita, bisa dengan pengaruh teologi reform. Saya kira mungkin juga nanti gereja reform yang mungkin dulu disebut gereja yang dingin, nggak ada gairah. Kalau kita kembali kepada Alkitab, sungguh-sungguh menerapkan firman Tuhan seperti para reformator mula-mula, pasti kita bisa menjadi negara maju. Bisa enggak? Bisa. Tuhan bisa. Salah satu negara yang sampai sekarang yang paling aman di dunia, yaitu adalah negara Swiss, di mana dia dipengaruhi oleh siapa? Oleh John Calvin, oleh para reformator. Sampai sekarang adalah negara yang paling aman, negara yang paling bersih, dan negara yang paling tertib. Bank yang paling aman di mana? Ya, di Bank Swiss.
Semuanya ada di Swiss. Bahkan saya pernah membaca artikel, pernah Bapak Ibu ya, membaca artikel mengenai bola lampu yang lama, sekarang kan LED ya. Dulu kan ada bola yang kuning gitu ya. Ada kan di dalam bola lampu itu kan ada kayak serat kecil sekali. Itu seratnya itu kecil sekali. Kalau motongnya itu pakai apa? Itu hanya kalau orang yang tidak sadar mengenai reformasi, bahwa apa yang kita kerjakan di hadapan Tuhan, nggak bisa benang yang kecil itu bisa keluar. Kalau kita senggol sedikit aja sudah patah. Itu bagaimana dengan teknologinya seperti apa? Orang itu ternyata itu dibuatnya, alat mesinnya itu dibuatnya di Swiss. Karena mereka tahu bahwa segala sesuatu yang mereka kerjakan itu semuanya di hadapan Allah. Jadi mereka hal sedetil, sekecil apapun yang mereka kerjakan itu semuanya di hadapan Tuhan. Jadi mereka gak main-main. Bahkan jam yang paling bagus, jam Rolex, itu kecil-kecil sekali, bisa juga dianu. Kalau sekarang kan mungkin dengan mesin, kalau dulu kan manual. Ini bagaimana seperti ini? Ini adalah sesuatu keindahan. Kalau prinsip-prinsip reformasi kita terapkan di dalam kehidupan kita menjadi sesuatu yang sangat indah. Itu yang pertama, kita taat kepada hukum-hukum Allah. Dan yang kedua, kita hidup di dalam kasih. Hidup di dalam kasih, saya tidak akan perlu menyampaikan terlalu banyak-banyak, karena kehidupan kita harus mencerminkan Kristus, karena Kristus adalah kasih. Kita harus bagaimana kita bersikap dengan orang lain, dan seperti kita tunjukkan aja kasih Kristus bagi semua orang. Kasih Kristus itu penting, nyata di bawah kita. Kalau kehidupan kita tidak ada kasih seperti Kristus, pertanyaan bagi kita, hidup kita nggak seperti milik kasih seperti Kristus, berarti kita bukan seperti orang percaya. Ini adalah sesuatu perenungan bagi kita. Dan yang ketiga, berdoa dan berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur, selalu mengucap syukur dalam segala hal. Ini adalah sesuatu hal yang perlu kita kerjakan, perlu kita lakukan setiap hari. Bersyukur itu bukan beban, tetapi sukacita orang yang ditebus. Syukur itu bukan beban bagi kita, tetapi itu adalah sukacita karena kita telah ditebus Tuhan. Itu adalah sesuatu hal yang perlu kita renungkan, Bapak. Apalagi isinya bagi kita apa? Apakah hidup kita ditandai dengan ucapan syukur atau keluhan? Ini pertanyaan bagi kita. Kita sudah selama ini mengeluh atau kita bersyukur kepada Tuhan? Kalau kita secara rohani, tadi kita merenungkan, kita menyadari dosa kita. Yang kedua, kita menerima penebusan Kristus. Dan yang ketiga, kita mensyukur itu enggak. Itu perenungan kita. Kita sudah bersyukur enggak? Kita sudah sadar akan dosa-dosa kita. Yang kedua, kita sudah sadar enggak? Kita bersyukur enggak karena penebusan Kristus? Penebusan Kristus untuk kita secara pribadi. Perlu enggak kita bersyukur untuk hal ini? Ini adalah sesuatu hal yang perlu kita renungkan, Bapak Ibu dan Saudara. Perlu kita renungkan dan perlu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari. Jadi katekismus Heidelberg pasal yang kedua ini mengajarkan apa bagi kita? Pertama, kita menyadari dosa kita, menyadari bagaimana kerusakan kita. Yang kedua, menyadari bahwa penebusan Kristus itu sempurna dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, mengucap syukur atas itu semuanya. Respon kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, itu adalah suatu hal yang penting bagi kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, untuk firman Tuhan yang sudah kami renungkan ini. Kiranya Tuhan sendiri Roh Kudus-Mu yang menolong kami, memberikan pencerahan bagi kami, supaya kiranya Tuhan di dalam kehidupan kami ini Tuhan, kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami boleh hidup memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada